Nah, bagaimana lini masa? Karena sekarang akan proses untuk yang PUP ya. Jadi batas usia pensiunnya 1 Desember 2026 hingga 1 Januari 2027, maka batas pengesahan usulan di sini adalah tanggal 21 Agustus 2026 ya. Kemudian penarikan usulan ya 22 Agustus 2026 ini bisa dilihat di sini, dan juga penilaian usulan 24 Agustus sampai dengan 21 September, dan validasi ya, dan pengesahan revisi ya. Berarti di sini tidak ada ini ya, penilaian usulannya 24 Agustus, penilaian usulan revisi 01 sampai 21 Oktober 2026. Nah, ini yang PUP. Sedangkan untuk penilaian usulan lini masa penilaian usulan kenaikan JAD gelombang 2 itu batas pengajuan usulan 7 September ya, batas pengesahan usulan 10 September. Kemudian penarikan usulan 12 September ya. Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu sekalian yang non PUP ya. Batas pengesahan usulannya 10 September. Kemudian nanti penilaian usulannya akan dilakukan di tanggal 14 September hingga 10 Oktober 2026, dan validasi dan pengesahan revisi 12 sampai dengan 26 Oktober. Nah, ini lini masanya mohon diperhatikan dengan baik. Nah, kelengkapan dokumennya ya, surat pengantar dari PTN atau LDIKTI ya, atau KL, surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen integritas akademik dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan berita acara persetujuan senat, kemudian berita acara persetujuan tim komite integritas, dan surat pernyataan ya, fakta integritas keabsahan karya ilmiah dosen ya. Ini yang ditulis di tabel hanya syarat khusus. Nah, di sini disebutkan ya. Ini yang informasi yang terbaru buat rekan-rekan semuanya. Surat pernyataan fakta integritas keabsahan karya ilmiah yang ditulis di tabel hanya syarat khusus, karena ini yang nanti akan menjadi penilaian di asesor pusat. Laporan LKD PKD sudah terdata di Sister PKD. Nah, ini yang penting Ibu sekalian, dokumen angka kumulatif itu diunggah menjadi satu file ya, dengan dokumen angka penyetaraan atau integrasi, angka konversi, ya, angka prestasi. Nah, kalau ada angka penilaian pendidikan formal, ini digabung jadi satu file. Kemudian khusus untuk pengajuan ke profesor ya sudah ada sertifikat pendidik, ini sudah terdata di Sister. Dan pemenuhan proporsi penelitian sesuai jabatan yang dituju, ini yang akan dilakukan penilaian oleh asesor LDIKTI, dan sekarang sedang dalam proses ya penilaian proporsi penelitian dalam pengajuan jabatan akademik lektor kepala dan profesor. Dan pemenuhan IKD ya sesuai jabatan yang dituju, ini juga salah satu penyebab tidak direkomendasikan atau belum direkomendasikan untuk lektor kepala dan profesor seperti yang sebelumnya. Kemudian dokumen kelengkapan syarat khusus dan juga syarat tambahan, nah ini harus disiapkan. Dokumen prestasi luar biasa kalau untuk kenaikan 2 jenjang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang terbaru kaitannya dengan dokumen uji kemiripan ya, sebagai syarat khusus ya, itu melampirkan ada protokol uji kemiripan yang menjelaskan sumber-sumber yang dieksklud. Nah, ini harus ada protokolnya. Ini yang menjadi penyebab yang sebelumnya ya yang belum direkomendasikan dalam pengajuan di gelombang 1. Berkas kelengkapan rekognisi karya seni bagi yang mengajukan syarat khusus berupa karya seni, dokumen administratif sebagai pendukung atau pelengkap. Nah, ini yang penting tidak diperkenankan dalam bentuk tautan Google Drive.